KPK saat ini masih terus mengumpulkan bukti-bukti terkait dengan kegiatan penyidikan ini. Di antaranya adalah telah dilakukan upaya paksa penggeledahan. Dari hasil proses penggeledahan dimaksud, tim penyidik KPK menemukan dan mengamankan sejumlah dokumen terkait dengan perkara ini. Kami, Pak Gubernur, saya, jajaran itu tidak masuk wilayah-wilayah teknis. Ya. Kami ini membuat kebijakan secara umum, umpamanya kami targetkan pengendalian banjir, ya, membangun, mendukung normalisasi, naturalisasi waduk, pompa dan sebagainya. Itu KPK saat ini sedang melakukan kegiatan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan tanah di Munjul. Tentu nanti pada waktunya setelah proses penyidikan diselesaikan dan telah dilakukan upaya paksa baik itu penangkapan maupun penahanan terhadap pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. KPK berpeluang periksa Anies Baswedan terkait dugaan korupsi tanah rumah di Munjul. Komisi Pemberantasan Korupsi berpeluang memanggil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dalam penyidikan kasus-kasus dugaan korupsi terkait pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta tahun anggaran 2019. Pengadaan tanah untuk program pembangunan rumah DP 0 rupiah. Saya kira siapapun saksi itu yang melihat, yang merasakan, kemudian yang mengetahui sejarah peristiwa ini kan tentu nanti beberapa saksi sudah diperiksa kemarin. Tentu nanti dari situ akan dikembangkan lebih lanjut siapa saksi-saksi berikutnya yang nanti akan dipanggil. Kata PLT juru bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan pada Senin 15 Februari 2021. Menurut Ali, keterangan saksi dibutuhkan untuk memperjelas konstruksi ihwal rasuah tersebut. Unsur pasal yang akan disangkakan akan diumumkan saat tim penyidik KPK sudah melakukan proses penyidikan dan menemukan alat bukti untuk melakukan penahanan terhadap para tersangka yang terlibat. Tentu fokusnya unsur di dalam pasal 2 pasal 3, ada setiap orang ada melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau korporasi. Ada kerugian negara itu yang kemudian nanti dibutuhkan saksi-saksi yang akan dihadirkan untuk memperjelas konstruksi peristiwa pidana yang itu diduga dilakukan oleh para tersangka yang nanti akan kami sampaikan pada waktunya nanti itu. Begitulah ucap Ali. Diketahui KPK tengah membuka penyidikan kasus baru terkait dugaan korupsi pembelian tanah di beberapa lokasi terkait program DP 0 rupiah Pemprov DKI Jakarta. Berdasarkan informasi yang dihimpun, salah satunya adalah pembelian tanah seluas 41.921 meter persegi di kawasan Munjul, Kelurahan Pondok Rangon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur pada 2019 lalu. Korupsi pengadaan tanah di Pondok Rangon itu diduga merugikan negara hingga 150 miliar. Benar, setelah ditemukan adanya dua bukti permulaan yang cukup, saat ini KPK sedang melakukan kegiatan penyidikan dugaan TPK terkait pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Rangon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta tahun 2019. Begitulah kata Ali beberapa waktu lalu. Selain itu, 3 orang diduga telah ditetapkan menjadi tersangka, yaitu Direktur Utama PT Sarana Jaya Yorisi Pinontoan, serta 2 Direktur PT Adonara, Anja Runtuwene, dan Tommy Andria. Meski demikian, Ali Fikri enggan membeberkan detail kasus berikut tersangka yang sudah ditetapkan dalam perkara ini. Kami belum dapat menyampaikan detail kasus dan tersangkanya karena sebagaimana telah disampaikan bahwa kebijakan KPK terkait hal ini adalah pengumuman tersangka akan dilakukan saat penangkapan atau penahanan para tersangka telah dilakukan. Begitulah kata Ali. KPK bisa panggil Anies Baswedan dalam kasus rumah DP RP 0. Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan masih mengusut dugaan korupsi pengadaan tanah di Pondok Rangon, Jakarta Timur untuk proyek rumah DPRP 0. Lembaga anti rasuah membuka kemungkinan memeriksa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam sengkarut kasus tersebut. Lembaga anti rasuah hingga kini masih melakukan penyidikan terkait pengadaan bank tanah yang diduga diperuntukkan untuk program rumah DPRP 0 tersebut. KPK belum membeberkan siapa yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Sejauh ini kami baru menyampaikan bahwa benar ada kegiatan proses penyidikan terkait dengan pengadaan tanah di Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta tahun 2019.
Kata pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan pada Senin 15 Maret 2021. Ali menyampaikan pemeriksaan saksi-saksi diperlukan untuk mendalami penyidikan kasus pengadaan tanah. Ali tak memungkiri pihak-pihak yang mengetahui sengkarut kasus tersebut bisa diperiksa sebagai saksi, termasuk Gubernur DKI Anies Baswedan. Saya kira siapapun saksi itu yang melihat, yang merasakan, kemudian yang mengetahui sejarah peristiwa ini kan tentu akan bersaksi. Begitulah ucap Ali. Ali mengungkapkan alasan lembaga anti rasuah belum mengumumkan tersangka adalah karena kebijakan pimpinan KPK era Firly Bahuri diumumkan saat hendak dilakukan penahanan. KPK buka kemungkinan panggil Anies Baswedan dalam korupsi lahan rumah DP 0 rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan pihaknya bakal meriksa pihak yang bisa memberikan keterangan lebih dalam terkait kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Muncul Kelurahan Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta tahun anggaran 2019. Pengadaan tanah tersebut untuk program pembangunan rumah DP 0 rupiah. PLT juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan, pihak tak kira siapapun saksi itu yang melihat, yang merasakan, kemudian yang mengetahui peristiwa ini. Kan tentu nanti beberapa saksi sudah diperiksa kemarin. Nanti dari situ akan dikembangkan lebih lanjut siapa saksi-saksi berikutnya yang nanti akan dipanggil. Ujar Ali di gedung KPK pada Senin 15 Februari 2021. Menurut Ali, keterangan saksi dibutuhkan untuk memperjelas konstruksi dalam kasus ini. Untuk saat ini, Ali menyatakan, tim penyidik tengah fokus mendalami unsur pasal yang dikenakan kepada para tersangka. Sejauh ini KPK belum mengumumkan detail tersangka dan konstruksi kasus. Tentu fokusnya unsur di dalam pasal 2 pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Setiap orang melawan hukum, memperkaya diri sendiri, atau korporasi. Ada kerugian negara itu yang kemudian nanti dibutuhkan saksi-saksi yang akan dihadirkan untuk memperjelas konstruksi peristiwa pidana yang itu diduga dilakukan oleh para tersangka yang nanti akan kami sampaikan pada waktunya nanti itu. Begitulah ucap Ali. Diberitakan sebelumnya KPK membuka penyidik kasus baru, yakni dugaan korupsi pembelian tanah di beberapa lokasi terkait program DP 0 rupiah Pemprov DKI Jakarta. Berdasarkan informasi yang dihimpun, salah satunya adalah pembelian tanah seluas 41,921 meter persegi di kawasan Muncul, Kelurahan Pondok Rangon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur pada 2019 lalu. PLT Jubir KPK Ali Fikri membenarkan pihaknya sedang mengusut perkara tersebut. Benar, setelah ditemukan adanya 2 bukti permulaan yang cukup, saat ini KPK sedang melakukan kegiatan penyidikan dugaan TPK terkait pengadaan tanah di Muncul, Kelurahan Pondok Rangon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta tahun 2019, kata Ali saat dikonfirmasi pada Senin 8 Maret 2021. Ali masih enggan membeberkan detail kasus tersebut. Tersangka yang sudah ditetapkan dalam perkara dugaan korupsi pembelian tanah program DP 0 rupiah Pemprov DKI. Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz membenarkan kabar terkait Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya berinisial YC yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut Aziz, YC ditetapkan sebagai tersangka terkait pembelian lahan untuk proyek pembangunan rumah DP 0 rupiah. PD Pembangunan Sarana Jaya merupakan sebuah badan usaha milik daerah DKI Jakarta yang bertanggung jawab dalam program DP 0 rupiah. Saat ini Rusunami DP 0 rupiah yang sudah dibangun berada di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, dan yang kedua masih dalam proses pembangunan di Cilangkap dan Pulau Gebang, Jakarta Timur.